Halo semua, namaku Chris. Di sini siapa yang pernah berkemah sendiri? Atau kalian punya rencana akan berkemah sendiri? Kali ini Chris akan menceritakan pengalaman Chris ketika berkemah sendirian. Di suatu hari, aku datang sendiri di perkemahan dekat dengan bukit belakang sekolah. Ketika itu, aku melihat ada beberapa tenda di sekitar tendaku. Jadi tenda aku ada di tengah. Pemilik tenda paling depan ialah seorang ibu-ibu dengan memakai dress berwarna kuning dan berdandan cantik. Ia juga kerap sekali bermain handphone. Di tengah-tengah ia sedang berkegiatan. Lalu penghuni tenda kedua yaitu seorang bapak-bapak berkacamata dan berbaju coklat. Ia sering sekali memasak dengan menu yang sama, namun makanan itu hanya ia lihat saja. Selama ini aku masih belum melihat ia makan. Dan pemilik tenda ketiga adalah tentu saja aku, Chris. Di sini aku baru menginap 1 hari ini. Rencananya aku hanya menginap semalam saja di sini. Tapi suasananya sangat bagus dan aku memiliki tetangga-tetangga camping yang menyenangkan. Jadi aku rasa aku bisa menambah malamku di sini. Penghuni tenda yang keempat yaitu seorang wanita muda yang sering sekali memasak. Tapi dia juga orangnya baik kok. Aku sudah pernah menyapanya. Lalu penunggu tenda terakhir ialah... Loh, mana orangnya ya? Ini dia. Jadi penghuni tenda terakhir ini adalah seorang perempuan yang berhobi berenang. Malam itu aku memasak daging yang sangat banyak dan juga besar-besar loh. Tujuannya bukan aku makan sendiri. Pastinya aku mau bagiin ke semua orang yang ada di sini. Lagian di sini juga orangnya baik-baik kok guys, dan menyenangkan seperti yang aku tadi bilang. Jadi aku mau bagiin daging ini ke mereka, dan kita bisa makan bareng deh. Bapak gimana sih? Ini gimana nih sekarang? Kok bapak dimanja kayak gitu sih? Ini kan semua salah kamu. Kok sekarang aku sih yang disalahin? Ya nggak tahu lah. Wah, nggak mau ngaku nih, padahal udah jelas loh, ini dekat tenda kamu. Hah? Apaan sih? Kayaknya tetangga bapak-bapak yang laki-laki dan ibu-ibu di sebelahnya bergaun kuning sepertinya sedang berantem deh. Tapi kok mereka takutin banget ya kalau berantem sampai kayak gitu. Apa aku samperin aja ya? Tapi kayaknya... Samperin aja, Mbak. Mbak, ya ampun, kaget banget tahu. Maaf, Mbak, kalau ngagetin. Tapi mending kita samperin aja, Mbak. Takutnya nanti berantemnya makin parah loh. Yaudah deh. Tapi kira-kira mereka berantem karena apa ya? Ya, makanya itu, Mbak. Kita kesana aja yuk. Aduh, gimana sih? Sampai sekarang nih, gak ada pertanggungjawaban dari kamu. Enak aja orang aku nggak tahu apa-apa kok kamu suruh tanggung jawab. Masalahnya dari tadi aku ada di dalam tenda ya. Terus ternyata udah kayak gini. Jelas itu bukan kesalahan aku. Ya pasti kamu lah. Orang gak ada orang lain di sini selain kamu. Ya bisa aja kan, kamu lempar batu sembunyi tangan. Kayaknya pada bahasa itu cocok banget deh buat kamu. Maaf ya, bukan apa-apa, tapi tolong jangan bertengkar di sini. Memangnya ada apa ya, kok bisa sampai bertengkar? Emang kamu nggak punya mata? Tuh, lihat aja tuh, deket danau. Apa? Itu kan seorang wanita camp nomor 5. Tapi kenapa bisa jadi kayak gitu? Kayaknya kita harus lapor polisi aja deh, biar polisi nanganin ini semua, ya kan? Ya kan? Hei, kamu jangan terlalu terburu-buru kayak gitu. Kalau kita lapor polisi, bisa jadi nanti kita yang dianggap sebagai pembunuhnya. Jujur aja aku nggak mau ya, kalau harus diinterogasi dan lain sebagainya. Mending kita langsung aja kuburin dia di dekat sini, yang tersembunyi, supaya nggak ada yang tahu.
daripada kita harus berurusan sama polisi. Ketika itu aku tidak tahu harus mengatakan apa. Camping yang harusnya menjadi pengalaman bahagia menjadi pengalaman yang paling menakutkan bagi aku. Ketika itu aku sangat takut, gugup, dan tak tahu harus berbuat apa. Karena aku benar-benar tidak tahu semua akan terjadi seperti ini. Nah, jika dikuburkan seperti ini kan enak. Gak ada tuh yang akan merasa bersalah atau disalahkan dan saling menyalahkan. Tapi ada satu hal yang membuat aku tersadar bahwa orang yang ada di sebelahku adalah orang yang selalu membawa senjata tajam. Baiklah, aku izin permisi dulu ya, mau istirahat. Apa? Istirahat? Kayaknya gak capek gak sih? Iya, kayaknya kamu kuat banget ya. Tapi aku tuh udah capek banget tadi nggak tidur siang, sama aku juga belum makan. Ya sudah, kalau gitu kita bikinin istirahat juga ya. Sama nih kayak perempuan ini, kita bikinin kamu satu lagi kuburan di sebelahnya biar kamu bisa istirahat. Maksudnya Kamu gak akan bisa keluar dari tempat ini. ketika itu aku hanya bisa berlari dan menangis. Dan aku berharap ada orang yang mau nyelamatin aku. Aku sama sekali nggak salah apa-apa. Aku terus berlari hingga aku menemukan jalan raya. Kemudian di sana aku menemukan beberapa mobil polisi yang sedang berpatroli. Lalu aku langsung melambaikan tanganku dan mereka langsung menolongku. Dan itulah akhir kisah perkemahanku.